Halo adik-adik, apa kabar semuanya? Semoga semuanya dalam keadaan baik. Kita lanjutkan materi pembelajaran kita, yaitu tentang peluang. Nah, di pembelajaran peluang ini nanti ada beberapa istilah atau nanti yang akan sering diucapkan, jadi harus kita pahami dulu itu apa definisinya. Yang pertama nanti yang paling sering didengar adalah ruang sampel. Nah, ruang sampel itu adalah himpunan dari semua hasil yang mungkin muncul pada suatu percobaan. Lalu titik sampel. Titik sampel ini adalah anggota-anggota dari ruang sampel. Jadi, titik sampel ini merupakan bagian dari ruang sampel. Lalu percobaan merupakan proses yang menghasilkan data. Terus, kejadian itu adalah himpunan bagian dari ruang sampel. Bagian kemarin juga. Oke? Nah, ini ada beberapa pernyataan untuk biar lebih paham lagi yang beberapa pengertian ini ya. Ada pernyataan gini, pada percobaan sebuah dadu dilempar 1 kali. Nah, ada dadu, kenal dadu ya untuk yang main ludo ya. Nah, dadu itu kan ada 6 nih apanya. Yang pertama, kedua, ketiga sampai ke 6. Nah, pada percobaan sebuah dadu dilempar 1 kali. Nah, ruang sampelnya itu berapa banyak si dadu? Si dadu itu kan merupakan persegi. Nah, di setiap perseginya itu kan ada tulisan 1, 2, 3 seperti penghapus gitu dia kan, petak dia. Seperti kubus dia. Seperti ini. Nah, di sini kan 1, 2, 3 dan seterusnya seperti itu. Nah, ruang sampelnya itu adalah si angka-angkanya tadi, yaitu 1, 2, 3, 4, 5, dan 6. Oke, bayangkan aja dadu kayak mana ya. Lalu titik sampelnya adalah kan katanya anggota-anggota dari ruang sampel tadi. Apa aja anggotanya? 1, 2, 3, 4, 5 masih bagian dari si ruang sampel. Lalu kalau percobaan ini hanya seperti kayak kata pengantarnya saja. Lalu kejadiannya. Nah, misalnya kejadian muncul mata dadu ganjil. Ingat, dadu itu kan ada 1 sampai 6. Yang ganjil siapa aja? Berarti 1, 3, dan 5. Lalu kejadian muncul mata dadu genap. Dari 1 sampai 6, siapa aja yang genap? 2, 4, dan 6. Oke, lanjut pada pernyataan kedua. Pada percobaan, 1 koin dilempar 1 kali. Ingat, kalau koin itu ingat aja uang gope atau uang 1000. Kan itu dia ada angka dan gambar ya. Depannya angka, belakangnya gambar atau sebaliknya pun nggak masalah. Nah, ruang sampelnya itu siapa? Apa yang ada di koin itu? Ada angka dan ada gambar. Nah, titik sampelnya siapa? Ya, anggota dari si ruang sampel tadi, yaitu angka dan gambar. Nah, misalnya ditanya kejadian muncul angka, ya hanya 1 aja karena kan dari koin itu hanya 1 si angka, 1 sisi aja dia. Sementara kok tadi kan banyak sisinya, ada 6 sisi. Kalau dia si dadu, anak ludo itu ya. Lalu kejadian muncul gambar, ya kita misalkan aja dengan G. Angka itu A besar, gambar itu G. Nah, lanjut kita menentukan ruang sampel. Nah, kalau tadi ini kan hanya 1 dadu aja. Nah, di sini juga 1 koin aja. Oke, perhatikan ini ke tingkat yang lebih agak lebih sulit sedikit dari yang contoh yang sebelumnya. Ini juga merupakan pernyataan 2 koin uang logam dilemparkan bersamaan. 2 koin. Udah, kalau 2 koin berarti ada 2 gambar dan 2 angka. Nah, ini koin yang pertama. Ini sebelah sini koin yang pertama, ini sebelah sini koin yang kedua. Satu koin itu kan ada 2 sisi, angka dan gambar. Inilah dia koin yang pertama, angka, gambar. Untuk koin yang kedua ada juga 2 sisi, yaitu angka dan gambar. Nah, kita mau menentukan ruang sampelnya. Caranya seperti ini. A ini kita buat kemari, nanti kalau dilempar secara bersamaan kan kita lempar secara bersamaan seperti main permainan zaman dulu. Nah, kalau itu kan dia A, kalau dia kan kita lempar ada kemungkinan muncul angka-angka atau angka gambar. Lalu ada juga kemungkinan muncul gambar angka, ini dia, lalu gambar-gambar. Atau kalau kita buat dalam bentuk ruang sampelnya itu adalah ini, angka-angka, angka gambar, gambar angka ini,
gambar-gambar ini. Maka dari sini banyak titik sampel pada ruang sampel adalah 1, 2, 3, 4. Ini dia kalau kita menggunakan tabel. Kalau menggunakan poin faktor, ini 1 koin. Ini dia kalau 1 koin angka gambar. Ini dia kalau 2 koin angka gambar, angka gambar. Nah, ruang sampelnya gimana? Kita hubungkan kembali angka-angka, ini dia. Angka gambar, angka gambar. Gambar angka, gambar angka. Gambar-gambar, gambar-gambar. Nah, jadi dari sini berapa ruang sampelnya? 1, 2, 3, 4. Oke? Paham ya? Kita lanjut kalau dia 3 koin uang logam dilemparkan bersamaan. Nah, kalau tadi kan 2 koin nih. Kalau sekarang 3 koin. Ingat kalau dia 2 koin tadi ruang sampelnya itu ada 4, yaitu siapa aja? Angka-angka, angka gambar, gambar angka, gambar-gambar. Ini yang mana? Yang ini tadi. Ya, yang ini tadi tuh ruang sampelnya. Kalau dia 2 koin. Oke, ini dia kita ambil kemari. Nah, sementara di soal kan diminta itu di pernyataannya kan itu ada 3 koin. Nah, inilah dia si 2 koin itu. Nah, ini dia si koin yang ketiga. Angka gambar ini dia si 2 koin, 2 koin di sini. Nah, berapa ruang sampelnya? Kita buat seperti tadi aja. Angka-angka, angka ini 3. Angka-angka gambar AAG. Angka gambar angka kita buat kemari. Yang kedua selalu kita buat yang kemari. Oke. Lanjut. Angka gambar ini. Gambar angka GAA. Gambar angka gambar nih. Gambar-gambar angka GGA. Gambar ini semua. Nah, dari sini berapa dia ruang sampelnya? Kita hitung. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8. Maka ruang sampelnya itu 8. Nah, perhatikan. Kalau tadi dia 1 koin, ruang sampelnya itu ada berapa? 2. 2 itu sama dengan 2 pangkat 1. Lalu kalau dia 2 koin, ruang sampelnya berapa? Ada 4. 4 itu adalah 2 pangkat 2. Lalu kalau dia ini tadi 3 koin, ruang sampelnya berapa? Ada 8. Kalau 8 berarti 2 pangkat 3. Kalau dia 4 koin berarti 16. 16 itu 2 pangkat 4. Jadi dari sini kita dapat pola kalau untuk si koin ya. Kalau untuk si koin, kalau nanti ada misalnya dibilang 4 koin logam dilemparkan secara bersamaan, ikutin aja polanya. 2 pangkat 1, 2 pangkat 2, 2 pangkat 3, 2 pangkat 4. Maka kalau ada 5 berarti 2 pangkat 5. 2 pangkat 5 berapa? Itulah nanti dia ruang sampelnya. Kalau ada 4 koin. 5 koin. Tadi ini kan kalau 4 koin ini 3, yang ini kalau 4 koin 16. Kalau 5 koin berapa? 2 pangkat 5. Berapa hasilnya? Itulah dia ruang sampelnya ini tadi. Oke. Pernyataan selanjutnya. 2 dadu dilempar bersamaan. 2 dadu dilemparkan bersamaan. Nah, ini dia 1 dadu. Tadi matanya berapa? Ada 6 sisi dan ada 6 angka ya. 1, 2, 3, 4, 5, 6. 1, 2, 3, 4, 5, 6. Ini dadu yang pertama, ini dadu yang kedua. Caranya sama tadi seperti si koin ini. Seperti kita kali silangkan ya. Ini kemari satu-satu. Jadi si satu yang dari sebelah kiri ini kita seperti kalikan ke si dadu yang pertama ini semuanya ke sisinya nih. 1 kali 1, 1, 1, 1, 2, 1, 3, 1, 4, 1, 5, 1, 6, 2, 1, 2, 2, 2, 3, 2, 4, 2, 5, 26. Begitu seterusnya sampai ke bawah. Lalu dari sini berapa NS-nya atau berapa ruang sampelnya? Kita hitung aja tadi yang sudah kita kalikan tadi. 1, 2, 3, 4, 5, 6. Ini seberapa banyak? 1, 2, 3, 4, 5, 6. Kalau kemarin kan 1, 2, 3, 4, 5, 6. 1, 2, 3, 4, 5, 6. Jadi total keseluruhannya ini kalau dihitung persegini adalah 36. Itulah ruang sampelnya dari 2 dadu. Oke, jadi tinggal kalikan aja 6 kali 6 gitu ya. Oke, ini dulu pembahasan kita hari ini. Silakan diulangi agar lebih dapat mengerti. Untuk pertemuan berikutnya, kita akan mempelajari tentang peluang kejadian. Oke,
Demikian pembelajaran kita hari ini. Semoga adik-adik dapat memahaminya. Tetap semangat dalam belajarnya dan tetap dalam keadaan sehat. Terima kasih.